Hai guys, selamat datang di channel YouTubeku. Guys, di pagi hari ini aku pengen share ke teman-teman semuanya. Jadi ada salah satu alumni aku yang dia berhasil ngomset sampai 100 juta per bulan. Nah, yang menarik adalah di video kali aku pengen share apa sih sebenarnya yang dia lakukan. Karena bener-bener ini day to day selama sebulan full, aku bener-bener melihat apa yang dia lakukan, dia melaporkan apa yang dia lakukan, dan dia memberikan bahwa setelah sebulan dia belajar dengan aku, dia ngomset sampai 100 juta. Nah, kalian wajib simak video ini sampai selesai. Insya Allah kalian bakal dapat ilmu di video kali ini. Jadi awal mula ceritanya adalah dia posisinya ini ngiklan menggunakan boost post Instagram. Kalian tahu lah ya, jadi kalau kita ngiklan lewat aplikasi IG gitu kan, itu ada tulisan apa ya, kalau bahasa Indonesia itu promosikan postingan. Jadi feed kita klik, itu ada tulisan promosikan postingan. Lalu kalau Inggris boost post namanya. Nah, boost post ini sebenarnya masih menjadi, menurut aku masih menjadi polemik yang udah kayak politik ya, polemik gitu ya. Masih menjadi kontroversi menurut aku karena aku bingung ketika pengen pakai aja boost post, tetapi di satu sisi banyak orang yang ngomong ke aku dia boost postnya tuh error, dia kena spending limit, dia nggak bisa ngiklan lagi, dia kena banned, dia nggak bisa top up, dia error. Pokoknya banyak aja error-error yang menurut aku emang nggak pernah pakai boost post. Pengalamanku iklan 5 tahun aku nggak pernah iklan pakai boost post gitu. Pernah dulu awal-awal, tapi itu pun ya persis kayak teman-teman lah yang masih nyoba-nyoba, nggak jelas gitu. Dan memang tidak optimal gitu. Walaupun sebenarnya banyak orang yang profitnya gila-gilaan pakai boost post, tetapi percayalah, orang-orang yang gila-gilaan tadi itu udah ada yang pernah datang ke aku dan dia bisnisnya drop. Literally drop. Ketika apa? Ketika boost postnya error. Jadi boost post ini agak mengerikan gitu sebenarnya. Nah, jadi yang pertama adalah ketika sekarang kalian udah pakai boost post, saran aku kalian persiapkan ads manager kalian gitu. Ya, ads manager ini tujuannya untuk apa sih, Mazan? Ads manager ini tujuannya adalah untuk backupnya kalian, karena sebenarnya inti daripada iklan itu di dashboard ads manager. Itu yang memang sebenarnya direkomendasikan banget oleh Meta untuk kita yang iklan di Instagram ad maupun Facebook ad, itu pakai dashboard ads manager. Gitu. Kenapa? Pertama, kita jauh lebih aman gitu. Jauh lebih aman, tidak khawatir error-error, apalagi kalian ngiklan nanti, terutama kalian udah pada join kelas aku, itu ada namanya whitelist. Whitelist itu adalah kita ngiklan menggunakan akun iklan dari Metanya langsung. Itu jauh lebih aman, jauh lebih enak kalau ada error-error, karena kita bisa ngajuin langsung ke mereka. Berbeda dengan akun-akun yang kita create sendiri gitu. Nah, jadi saran aku sih itu yang pertama. Jadi beralihlah dari boost post gitu. Ya, bahkan ada bisnis properti waktu itu yang kita bantuin lagi workshop offline, dia bisa langsung ngomset di hampir 1 M lah, dia hampir berhasil unit di angka 1 miliar dan ads cuma 1 juta. Sebenarnya boost post itu emang nggak salah, yang penting jangan dijadiin andalan aja gitu. Siapin backup kan nggak ada salah. Ketika aku ngomong guys, boost post itu nggak salah, siapin backup. Karena aku ngomong ini berdasarkan lapangan, bukan materi teori ya. Jarang sekali aku sharing materi-materi menggunakan teori, tetapi memang realitanya seperti itu. Aku memang pengalaman di sana, aku memang didatangi orang-orang yang terkendala di sana dan mereka ngomong hal yang sama gitu. Akhirnya aku bilang, guys jangan begini, guys jangan begini. Kenapa? Karena orang pada datang. Orang-orang yang iklannya dulu berhasil di sana, dia bingung nih mau ngapain saya gitu. Tapi orang-orang yang akhirnya pindah kayak manajer gini, kita lanjut dulu cerita yang tadi nih. Itu baru yang masalah nomor 1. Pelajaran nomor 1 dari boost post, dia cuma dapat followers doang. Nah, ketika dia dapat followers doang, habis itu ternyata setelah sebulan dia belajar sama aku, dia tuh setelah 2 bulan belajar sama aku baru omset di 100. Sebulan pertama tuh di 50 juta. Tapi keren lah ya, di bulan kedua dia naik omset 50%. Nah, pelajaran nomor 2-nya adalah daripada akun Instagram. Jadi pada saat dia belajar, aku lihat akun Instagramnya masih bisa dioptimalkan, masih bisa dimaksimalkan. Jadi akun Instagram itu faktor-faktor terpentingnya adalah pertama nama. Ya, ini nama juga jangan disepelekan, apalagi kalian terutama agent-agent properti nih. Kalau aku suka lihat kadang nama-namanya tuh nggak tahu ya. Kita kan jualan rumah mahal, aku nggak tahu sih itu filosofinya gimana namanya. Kadang suka aneh-aneh gitu loh. Misalnya ini properti terus belakangnya ada nama Zannya misalnya gitu, kayak profesionalnya nggak dapet gitu loh. Kalian juga mesti tentuin. Kadang orang pada bingung, ini bangun akun IG itu mau personal branding, bangun IG atau mau branding corporate gitu.
Ya, itu mesti ditentukan juga nama, lalu bio Instagram mesti jelas, ya kan, logo. Ya kalian bayangin kalian jualan rumah harga se-M, 2M gitu, tapi logo kalian, foto kalian yang burem zaman jadul dipasang kan, come on guys, orang-orang punya duit miliaran gitu kan, itu dia mikir nih trusted gak gitu. Orang tuh banyak mikir ketika mentang-mentang udah main di online, yang penting asal upload, orang ini, ya orang butuh trusted juga lah. Mereka tuh nggak kenal sama kamu. Sekarang kamu nggak kenal sama aku misalnya, tiba-tiba aku jualan rumah dengan desain Instagramku yang biasa aja, kan kita jadi gak yakin di sana, bener gak? Ya, jadi yang kedua, akun Instagram itu penting banget guys. Akun Instagram itu adalah tokonya kita. Kalau kita main di Instagram Ads itu adalah part of toko kita. Jadi dirapihkan lah toko kita ya. Feed-nya, reels-nya, highlight-nya, story Instagram-nya juga itu mesti aktif. Yang ketiga adalah konten iklannya. Jadi orang ini di sebulan pertama itu dia beberapa kali melakukan testing ternyata. Jadi testing konten A nggak dapet, testing konten B nggak dapet, gitu kan, testing konten C nggak dapet, dan nggak tahu di konten keberapa akhirnya dia dapet yang ngeboom banget, yang sebenarnya dulu sempat dia pakai di Buspos. Nah ini gue ya, dia dulu sempat Buspos video itu, emang video itu naikin followers dia, jadi dia dulu iklan cuma ada followers. Begitu dia pindah, dia dapat omset di Ads Manager. Jadi ibaratnya dari iklan Buspos dia konversi pakai Ads Manager, pakai strategi aku, dia langsung omset di situ. Jadi pelajaran selanjutnya adalah konten iklan. Jadi bagaimana kalian membuat konten iklan yang menarik untuk calon customer kalian dan sesuai kepada target marketnya kalian. Nah, boom di situ, setiap dia ketemu aku laporannya omset. Setiap ketemu sama aku laporannya omset. Nah, karena dia sebulan aku bilang, "Mas, iklanmu sudah sangat profitable. Apakah kamu ready untuk scale up?" Cuman dia bilang kayaknya waktu itu dia belum bisa scale up gede-gede, pertama produksian. Nah, ini nih kuncinya selanjutnya. Kalian kalau iklan udah brutal, kalian kalau iklan udah winning banget, apalagi kalian bisnis-bisnis yang modelan produksian, konveksian, pabrikan, yang kalau closing 80 piece, 100 piece butuh orang lebih banyak, kalau closing 30.000 piece butuh orang lebih banyak. Nah, di sini ketemu titiknya. Jadi kalau kalian nanti punya bisnis kayak gitu, siap-siap aja. Kalau kalian ngiklan brutal di situ udah mesti mikir nanti cara ngayar karyawan gimana, bikin SOP-nya gimana, KPI-nya gimana, cari manajernya gimana, itu udah mesti dipikirin. Kenapa? Karena orang ini itu akhirnya dia brutal, dia nambah dari 20 karyawan jadi 40 karyawan. Itu kalau kita belum paham cara bangun tim gimana caranya? Cara nge-hire belum bisa, cara ngerekrut belum bisa, nge-training belum bisa, monitoring belum bisa, gimana caranya? Ya, jadi itu mesti hati-hati karena momennya sayang banget guys. Kalau kalian iklan udah bagus lalu kalian tunda-tunda dalam artian seperti itu sayang banget jadinya. Ya, jadi sayang banget. Jadi ketika kalian nanti mau ngiklan dan kalian udah mesti pikirkan nanti kalau saya besar saya udah siap mas produksiannya. Kalau udah begini saya udah siap mas ininya gitu. Ya karena orang ini itu akhirnya udah ngiklannya tuh ya, kemarin dia bilang iklan kurang lebih 9 jutaan sebulan tuh dia ngomongnya 100 juta. Itu dengan satu customer service kurang lebih sehari 300 ribuan. Nah terakhir kemarin aku ngobrol dia udah ngiklan di 600 ribuan. Jadi dia udah nambah 1 CS lagi dan dia udah nambah 300 ribu lagi. Jadi kurang lebih omset dia bisa di 200 juta per bulan sekarang. Bayangin kalau dia ready sampai 10 CS. 1 miliar ya, 1 miliar. Dan itu gokil banget, dan memang alhamdulillah ya teman-teman, ketika kita menggunakan strategi yang benar ya, hal-hal yang benar ya kan, dan kita memang juga melakukan itu dengan sangat serius, insya Allah ada aja jalannya seperti itulah ya. Oke sip, mungkin itu aja video kali ini, semoga membuka wawasannya teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih ngiklan itu yang benar, melalui pelajaran gimana tadi orang ini bisa menghasilkan 100 juta per bulan dari bisnisnya, dan sekarang udah 200 juta per bulan, dan mungkin kalau dia sanggup dan kuat dia mungkin bisa sampai ke 1 miliar per bulan gitu ya. So mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian pengen info lebih lanjut mengenai kelas aku atau pengen belajar lebih lanjut, kalian bisa cek link di deskripsi. Tapi kalau pengen nanya-nanya boleh kita diskusi aja di kolom komen. Thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya.